Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XOUSD atau gold ini sendiri. Dan kita mau lihat dulu ya, untuk hari ini itu dia kemarin itu sempat turun ya, kurang lebih ke level harga 2355 ya. Dimana ini adalah target saya sebenarnya di selling point saya dari 2394 ya. Kemudian kalau kita lihat memang ini kan ada seperti bentuk segitiga ya, atau kita sebutnya itu adalah symmetrical triangle gitu teman-teman. Nah ini kalau kita lihat memang kemarin itu dia belum breakout ya, jadi sempat breakout cuma ternyata fail breakout sehingga dia turun lagi ke bawah gitu, ke bawah segitiganya lagi atau masuk ke dalam range segitiga itu sendiri gitu teman-teman. Lalu kalau kita lihat lagi untuk hari ini memang dia mengalami kenaikan sekitar 0,57% ya, tapi kenaikannya ini untuk saat ini tertahan di level harga resisten di 2375 gitu teman-teman ya. Kalau kita lihat memang ini adalah resistennya dia untuk saat ini ya. Ini kalau kita zoom, ini kita pakai time frame 1 jam. Jadi ini kalau kita pakai 1 jam 75 ya. Nah, kita pasin di sini. Oke. Nah, jadi kalau kita pantau nih ya 75 ini ada 1 2 3 ya kan. Nah, ini candle breakout yang ini yang merah gede ini ya, ini candle breakout, ini candle supportnya dia, ini candle retest. Kemudian ini candle resistannya dia. Nah, ini candle breakout lagi warna hijau. Nah, ini candle breakout warna merah gitu teman-teman. Lalu ini candle breakout juga warna hijau, dan ini candle breakout juga di warna merah ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat memang warna hijau ya, ini yang terakhir warna hijau gitu. Nah, jadi kalau kita lihat memang selama dia bertahan di bawah berapa nih? 2375 ya. Nah, ini dia masih ada potensi untuk turun lagi ya, karena kalau kita lihat memang ini adalah area resisten untuk si gold saat ini ya, current resistennya dia. Nanti kalau kalian tanya next resistennya di mana bang? Nah, kalau kita mau bahas mengenai next resisten ya, untuk saat ini next resistennya itu kurang lebih di 2380 ya, 2380 di sini sampai nanti ke 2387 gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau ada lagi next resistennya yang ini 2394 sampai 2400-an. Memang ini agak jauh ya gitu teman-teman. Nah, kalau ditanya bang, selling point enaknya di mana dan apakah si gold ini ya, jadi ada beberapa yang masuk ke DM tanya apakah gold ini sudah selesai untuk uptrendnya dan apakah dia akan berubah menjadi downtrend ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat secara technically di sini dia memang belum merubah trennya sama sekali gitu. Jadi secara overall untuk higher time frame dia masih uptrend ya, masih dalam masa atau fase uptrendnya dia. Dikarenakan yang pertama mungkin kita lihat ya dari sentimen geopolitik ya, sentimen geopolitik ini juga masih agak memanas ya, ditambah lagi kalau kita pantau lagi itu mengenai dari Fed itu sendiri ya, kebijakan Fed itu sendiri juga masih buat gold ini terus on fire gitu teman-teman ya, sehingga kalau kita ngomong gold untuk downtrend dalam waktu dekat ini agak kurang tepat aja gitu. Walaupun ya in case pasti suatu hari nanti one day gold itu akan turun kembali ya, turun kembali dan berubah tren di 4 jam jadi juga 1 jam menjadi downtrend kembali gitu teman-teman. Karena juga mengingat ya, kalau kita lihat memang kenaikan di daily-nya dia ya, kalau kita pantau ini sebentar, sorry, internet saya kayaknya agak lemot ya hari ini ya. Oke, lagi loading. Nah, oke. Mengingat di daily-nya dia memang udah mulai terlihat ada sedikit ya penekanan dari pihak seller. Ditambah lagi ini kalau kita hide semua technically kita, nih kita lihat dari candle ini ada pola pembalikan harga ya. Di sini kalau kita lihat memang ada yang namanya evening star. Jadi kalau kalian ingat, evening star itu terdiri dari triple pattern candlestick gitu teman-teman. Nah, ini ada triple pattern candlestick di mana terdiri dari bullish candle warna hijau, kemudian ada doji, dan ada bearish candle warna merah gitu. Jadi last candle-nya merah nih gitu teman-teman. Jadi ada potensi untuk dia mulai pembalikan harga selama dia belum bisa break atau closing di atas 2385 gitu. Kenapa di bawah 2085? Karena posisi last candle atau 3-day last candle-nya dia ya selama ini ya, dari tanggal 15 April itu belum bisa closing di atas 85. Jadi kalau misalkan hari ini dia bisa closing di atas 85, berarti masih ada potensi
dia melanjutkan kenaikannya kembali dengan ngincar dari height yang 2395 sampai 2400 ya 30 kembali gitu teman-teman. Oke. Jadi patokan kita untuk hari ini kuncinya itu ada di 2385, kemudian 2375 ya kan terakhir, dan juga ada di 2400-an sebagai key resisten untuk saat ini gitu teman-teman. Tapi kalau kita bilang yang benar-benar key resisten di daily-nya dia itu ada di 2385 ya. Seperti yang kita lihat nih candle daily-nya, untuk bagian body candle-nya itu tidak bisa closing ya di atas 85 gitu teman-teman. Oke. Nah, itu dari sisi gold ya untuk hari ini. Jadi secara sentimen memang masih positif, tapi secara pergerakan harga itu sudah mulai menunjukkan gejolak-gejolak untuk negatif movement untuk si gold itu sendiri gitu teman-teman. Jadi lebih bagusnya gimana nih Mas kalau misalkan kita mau buy ya, maka much better kita tunggu dulu ada candle yang berhasil closing di atas 375 ya untuk hari ini ya, atau bahasa itu kayak 1 hours-nya dia lah gitu, bisa closing di atas 75 baru kita cari ancang-ancang untuk buy gitu. Tapi selama dia belum bisa closing di atas 75, maka lebih baik kita cari konfirmasi sell kembali gitu teman-teman. Targetnya di mana kalau kita mau sell? Targetnya itu yang pertama udah pasti di 2364 atau 65 ya, ini udah 100 pip dari 75 ya gitu teman-teman. Kemudian terendahnya itu kita bisa incar spike down yang kemarin di sini ya. Spike low spike-nya dia itu di kurang lebih 2355 gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau kita mau buy ya, buy itu berarti di atas 75, targetnya di 85 ya. 80, 85 sampai 87 dengan target tertingginya itu ada di 2398 sampai 2400-an gitu teman-teman. Oke, itu untuk areanya. Tapi kalau untuk selling point tetap ya, ini selling point 1, ini selling point 1, ini 2, nah ini 3 gitu. Nanti keempatnya itu ada di sini 2420-an gitu teman-teman. Oke, kemudian untuk buy point, nah ini buy point yang pertama mungkin agak high risk ya. Di sini buy pointnya itu bisa di level harga. Kalau kita mau ambil itu kita bisa coba lihat dulu di area low dia ini ya kan. Mungkin dari 65 sampai kurang lebih 55 di sini ya. Kurang lebih 100 pip ini range dia nih. Ya, range untuk buy pointnya dia nih di sini. Nah ini buy pointnya. Jadi kalau kita mau pantau, kita coba pantau sini dulu ya. Kenapa? Karena posisinya itu misalkan dia turun dari sini ya, ini misalkan di 65 sampai 64 ini kan dia masih masuk ke dalam trendline channelingnya dia gitu teman-teman, atau segitiganya dia gitu ya. Jadi masih ada supportnya di sini gitu teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan di bawah 55 atau di bawah 2355 ya, much better kita cari selling point dengan target nanti bisa ke level harga di 2345 ya. Low di sini, ini juga kalau kita lihat di 4 hours ya, ini belum tertutup dengan rapi gitu untuk area gapnya. Nah ini pasti akan ditutup ya. Saya yakin ini pasti ditutup untuk gapnya di sini gitu. Nanti terendahnya itu bisa sampai ke level 2320 atau 2325-an kalau dia mengalami penurunan untuk hari ini gitu teman-teman. Oke, jadi kalau dia turun dari sini itu kurang lebih nanti ini kan dia surplus ya. Surplus berarti minusnya itu titik nolnya itu di sini. Ya, titik nolnya itu di sini, ini juga ada gap nih soalnya. Ya kan, ini ada gap nih di sini. Nah, kalau diturun ke sini minus 1% sampai 1,6% gitu teman-teman. Oke, jadi itu ya ingin saya sampaikan. Kalau untuk hari ini sih tidak ada news ya sebenarnya. Kalau dari DXY sendiri sebenarnya dia udah ada pola-pola ini pelemahan untuk hari ini gitu untuk DXY. Ya di sini kalau kita lihat memang seperti ngebentuk head and shoulder ya kalau saya lihat di sini ya. Tapi nggak tahu, coba kalian komen di kolom komentar kira-kira pattern apa yang kalian lihat di DXY, dan kira-kira kalau memang ini head and shoulder, maka saya bisa ukur ya dari headnya dia di sini sampai ke sini, breakout zone-nya dia itu bisa kurang lebih sampai ke zona yang ada di sini, karena ini head and shoulder ini skala kecil ya gitu. Nah ini udah nyampe sih sebenarnya gitu. Nah ini support levelnya dia untuk DXY. Kalau DXY bisa break di bawah 105.7 ya kan, di bawah 105.7 maka DXY akan lanjut kembali turun untuk tutup ya
retest kembali di level harga kurang lebih supportnya itu di 105.25 kembali gitu teman-teman. Oke, itu untuk DXY itu sendiri. Nah, untuk hari ini sebenarnya tidak ada news ya. Coba kita cek dulu. Nah, nanti untuk OI data update-nya itu saya update di jam 1-an lah ya, karena kan di update itu jam 12 gitu. Nah, jam 12-an sampai jam 1 saya update untuk OI datanya. Nah, ini kalau untuk news hari ini, oh ada, sorry. Ini hari Kamis ya, saya kira ini hari Rabu gitu. Nah, ini Kamis itu ada ini surplus claim di 211 ya, forecastnya 215. Kemudian ada indeks fit manufacturing ini dari 3,2 ke 1,5. Lalu ada exciting home sales dari 4,38 ke 4,2 gitu teman-teman. Jadi ini hasilnya itu kalau kita lihat dari forecast ya, ini masih mix ya, dimana untuk jobless claim ini tergolong bukan mix, ini jobless claim ini naik ya. Jobless claim naik artinya negatif, terus ini manufacturing negatif ya, exactly home sales juga dari 4,38 ke 4,2 ini negatif gitu teman-teman. Jadi overall newsnya ini untuk hari ini negatif untuk DXY, dan kalau misalkan DXY mau menunjukkan penurunannya ke bawah ya, dia mulai turun nih, maka gold ini bisa menaikkan kembali ke 2380 sampai 85-an gitu. Lalu kok kalau DXY berarti dia ada potensi break dari 205.7, lari terdekat yaitu resisten support di 105.5 sampai terendahnya di 105.25 gitu. Oke. Itu untuk outlook hari ini ya. Jadi kalau untuk buy zone masih kurang lebih sama lah kayak kemarin gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.